sebelum kita mulai dengan doa ya. Amin. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan melalui sesi pengenapan ini kiranya Engkau terus menambahkan kebenaran-kebenaran yaitu dirimu sendiri Amin. di atas diri kami Tuhan, Amin. supaya kami boleh terus diperlengkapi dan disempurnakan menjadi orang-orang yang untuk membangun tubuhmu Tuhan. Amin. Terima kasih padamu Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari, kita memasuki pelajaran ke-21 mengenai pandangan inti perjanjian baru, yaitu ada para rasul, nabi, penginjil, dan gembala pengajar ya, ini menjadi satu orang. Oke, kita mulai dari para rasul ya. Arti dari para rasul. Rasul dalam bahasa Yunani berarti yang diutus. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11, kita jumpai kata-kata rasul. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini yang menjadi topik kita ya, mengenai 4 orang yang berkarunia. Para rasul, Tuhan pasti adalah satu orang beriman yang dipanggil. Kedua, dia adalah atas kehendak Allah. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1 dan juga Efesus pasal 1 ayat 1. Di sini dikatakan dari Paulus yang atas kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Nah, ini adalah untuk menjadi rasul Kristus itu adalah kehendak Allah. Perkataan Paulus di sini memperkuat kedudukan dan otoritasnya sebagai rasul. Rasul adalah orang yang diutus. Paulus adalah orang yang demikian. Bukan menunjuk diri sendiri, melainkan dipanggil Tuhan. Jabatan rasulnya benar-benar dapat diandalkan dan memiliki otoritas pemerintahan perjanjian baru Allah. Berdasarkan kedudukan ini, rasul menulis surat ini bukan hanya merawat dan membangun orang-orang kudus di Korintus, tetapi juga mengatur dan membenahi gereja di sana. Ya. Di Efesus pun dikatakan ayat 1, pasal 1 ayat 1 ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah. Jadi sama ya, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1. Paulus dijadikan seorang Rasul Kristus bukan oleh manusia, tetapi melalui kehendak Allah, sesuai dengan ekonomi Allah. Kedudukan ini memberinya otoritas untuk menjabarkan wahyu tujuan kekal Allah mengenai gereja, dan gereja dibangun di atas wahyu. Ketiga, kita melihat menurut perintah Allah dan Kristus di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 1 ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah. Jadi para rasul Tuhan itu juga adalah menurut perintah Allah dan Kristus. Jadi kita melihat dari 1 Timotius ini, Paulus seorang rasul, tapi dia menurut perintah Allah. Juru selamat kita dan Kristus Yesus pengharapan kita. Perintah Allah adalah pernyataan yang tegas dan petunjuk lebih lanjut dari kehendak Allah. Kemudian keempat, para rasul Tuhan memiliki otoritas Allah untuk memberitakan Injil. Kelima, para rasul Tuhan mengajarkan kebenaran ilahi. Kemudian keenam, para rasul Tuhan mendirikan gereja-gereja. Dan ketujuh, para rasul Tuhan adalah karunia terbesar yang diberikan oleh Kristus kepada gereja. Dan yang terakhir, para rasul Tuhan adalah jabatan tertinggi dalam gereja universal. Jadi kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 28 dan Roma pasal 1 ayat 5. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 28 dikatakan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua nabi, ketiga sebagai pengajar. Nah, perkataan pertama sebagai rasul ini menunjukkan bahwa rasul adalah jabatan tertinggi di dalam gereja ya. Dan gereja universal ya, secara universal. Roma pasal 1 ayat 5
Dikatakan dengan perantaranya kami menerima anugerah dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Nah, kata yang di dalam menuntun semua bangsa, ini menunjukkan gereja secara universal. Seorang rasul tidak ditetapkan oleh manusia, tetapi ditunjuk oleh Allah, tidak diutus oleh manusia, tetapi diutus langsung oleh Allah. Baik, kita lihat selanjutnya. 12 rasul pertama. Tuhan Yesus memilih 12 murid atau disebut rasul untuk melanjutkan pekerjaannya dan menyebut mereka sebagai rasul. Itu kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 6 ayat 13 ya. Dikatakan ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari 12 orang yang disebutnya rasul. Nah, ini kata-kata rasul muncul ya, yaitu menyebut mereka rasul. Di dalam Markus pasal 3 ayat 14 juga mengatakan ia menetapkan 12 orang yang disebutnya rasul-rasul untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Markus pasal 6 ayat 30 juga di sini kita ketemu dengan kata-kata rasul ya, menyebut rasul. Disebutkan dikatakan demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahu kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Nah, rasul-rasul ya berkumpul. Para rasul menempati tempat khusus yang dimiliki para pekerja Allah lainnya. Yaitu tadi dikatakan yang ketiga ya, Tuhan Yesus memilih 12 untuk menempati tempat khusus dalam ekonomi Allah. Jadi Alkitab menyebut mereka tidak hanya sebagai rasul, tetapi juga sebagai 12 rasul. Kita bisa lihat di dalam Wahyu pasal 21 ayat 14. Kristus memiliki tata tertentu dan para rasul memiliki juga 12 tata. Dalam kekekalan nama ke-12 rasul akan tertulis di atas pondasi Yerusalem baru. Dan kita baca di dalam kitab Wahyu 21 dikatakan tembok kota itu mempunyai 12 dasar dan di atasnya tertulis 12 nama. Nama ke-12 rasul anak domba. Jadi 12 rasul ini memiliki 12 tata ya. Ini menunjukkan bahwa para rasul menempati tempat khusus di antara orang-orang tebusan bahkan sampai kepada kekekalan. Ya kalau kita melihat di kitab Wahyu ini adalah tentang kekekalan ya, di mana Yerusalem baru ya. Oke, slide berikutnya kita lihat C, para rasul lain. Jadi tadi ada 12 rasul dan juga ada para rasul yang lain. Nah, para rasul lain ini banyak orang berpikir bahwa hanya 12 rasul yang disebut rasul. Sebenarnya selain 12 masih banyak banyak rasul lainnya. Kita bisa lihat ya, yaitu pada saat Pentakosta ya dikatakan. Segera setelah turunnya roh itu, ke-12 rasul melanjutkan pekerjaan ministrinya. Bahwa di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Dan ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, Roh berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ini kita bisa baca di Kisah Para Rasul ayat 13, pasal 13 ayat 1 sampai 2. Di dalam Efesus pun dikatakan pasal 4 ya, memberitahu kepada kita dengan jelas bahwa Tuhan Yesus dalam kenaikannya memberikan beberapa rasul sebagai karunia kepada gereja. Ini jelas bukan 12 rasul yang semula. Karena 12 rasul semula ditunjuk ketika Tuhan Yesus masih di bumi. Ya. Dalam kenaikannya kan Tuhan sudah nggak ada. Jadi di sini kelanjutannya adalah turunnya roh itu, bahwa ada dikatakan khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 dan 2. Di firman ini kita melihat bahwa Roh Kudus yang mengutus orang-orang untuk pekerjaan itu, dia mengutus Paulus dan Barnabas keluar dari Antioquia, kemudian sampai dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 4, ketika mereka berada di Ikonium, mereka disebut sebagai rasul. Jadi ada
bukan hanya 12 rasul yang bermula sebagai murid Tuhan, tapi Paulus dan Barnabas disebut sebagai rasul. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pekerja yang diutus oleh Roh Kudus adalah rasul. Ya. Pekerja yang diutus oleh Roh Kudus adalah rasul. Meskipun mereka tidak termasuk 12 rasul, tapi Paulus dan Barnabas disebut juga sebagai rasul, di samping yang 12 rasul. Apakah cukup 12 ini? Tidak, kita masih melihat lagi. Roh Kudus masih mengutus para rasul untuk penggenapan ekonomi perjanjian baru Allah. Kita lihat slide berikutnya. Para rasul dalam perjanjian baru, kita jumpai dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 3, dikatakan ada Paulus dan Barnabas. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1 ada Silwanus dan Timotius. Dan Roma pasal 16 ayat 7 ada Andronikus dan Yunias. Dan Galatia pasal 1 ayat 19 ada Yakobus saudara Tuhan. Dan 2 Korintus 8 ayat 23 ada 2 saudara, juga disebutkan Titus ya sebagai rasul. Dalam perjanjian baru tidak hanya Paulus dan Barnabas menjadi rasul, tetapi masih banyak yang lainnya juga dibangkitkan oleh Roh Kudus untuk menjadi rasul-rasul. Ada 2 saudara yang diutus ya, di dalam 2 Korintus itu tadi dikatakan oleh Paulus untuk mengirimkan sumbangan kepada saudara yang memerlukan di Yudea. Juga disebut sebagai rasul gereja. Ya. Jadi rasul ini ya kalau diutus itu juga disebut sebagai rasul ya, karena rasul adalah orang yang diutus. Semua rasul semua di atas ini adalah para rasul selain yang ke-12 rasul. Ada banyak rasul selain yang 12 rasul, juga ada rasul palsu yang menyebut diri mereka rasul. Nah, ini kita temui di dalam 2 Korintus 11 ayat 13 dan Wahyu pasal 2 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 13 dikatakan, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Di dalam surat kepada gereja di Efesus, dalam Wahyu ya, gereja di Efesus ya, dalam Wahyu pasal 2 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi hati-hati ya, ada dikatakan rasul palsu. Oke. Bukti kerasulan seseorang bisa ditemukan. Ya. Satu, di dalam pekerjaannya yang berbuah, menghasilkan buah. Ya. Kalau dia tidak menghasilkan buah, dia bukan seorang rasul. Ya. Di dalam Korintus pasal 9 ayat 1-2 dikatakan, Paulus ya mengatakan, bukankah aku orang merdeka? Bukankah aku rasul? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Nah, ini dikatakan buah pekerjaanku. Jadi seorang rasul harus memiliki buah di dalam pekerjaan. Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai kerasulanku. Amin. Dan seorang rasul ditemukan juga di dalam kuasanya yang mencakup kuasa hayat dalam kesabaran. Seorang rasul ini sabar ya. Ya, memiliki kuasa di dalam hayat yang kesabaran. Kemudian memiliki kuasa ajaib dalam melakukan tanda-tanda dan mujizat. Nah, ini kita bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai 12 ya. Tanda-tanda seorang rasul telah diperlihatkan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran melalui tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Di 2 Korintus ini sudah kita bisa melihat ada kuasa dalam kesabaran, juga tanda-tanda, mujizat, dan kuasa-kuasa yang ajaib. Meskipun kerasulan adalah jabatan tertinggi yang ditetapkan Allah, para rasul bukanlah sekelompok orang yang luar biasa. Mereka hanyalah sekelompok pekerja yang diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil, untuk mendirikan gereja. Karena itu selama seseorang diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil, sehingga orang dapat diselamatkan dan menerima Roh Kudus dan menyampaikan firman Allah kepada manusia,
baik di masa lalu atau sekarang, dia adalah rasul. Ya. Jadi orang yang diutus, ya, kemudian dia memberitakan Injil, menyelamatkan orang, dia menerima Roh Kudus, dia bisa menyampaikan firman Tuhan kepada manusia, ya, sehingga orang itu pun bisa didapatkan dan dia menjadi bahan bangunan di dalam gereja. Ya. Kita melihat lagi D, pekerjaan para rasul. Ya, satu adalah pergi keluar untuk memberitakan firman Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 13:4-6. Ya. Pekerjaan utama rasul adalah pergi memberitakan firman Allah. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 5, setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Mereka menjelajahi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Jadi sampai di satu tempat, mereka langsung memberitakan firman Allah. Hasil dari pemberitaan Allah adalah bahwa orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain menjadi percaya dan menerima hayat kekal. Nah, kita melihat bangsa-bangsa lain dan menjadi percaya. Jadi bukan hanya orang Yahudi saja, tapi ada bangsa-bangsa lain. Kemanapun mereka pergi, berarti rasul ini selalu bergerak, tidak menetap di satu tempat. Ya. Mereka selalu bergerak melakukan pekerjaannya. Mereka tidak menetap untuk menggembalakan gereja, tetapi mereka terus berpergian. Ya. Inilah pekerjaan dari para rasul. Kemudian kedua, pekerjaan para rasul adalah mendirikan gereja-gereja. Mulai dari Kisah Para Rasul pasal 13, ya. Selain Antioquia, hampir semua gereja didirikan dengan cara ini. Sampai pada Kisah Para Rasul 14 ayat 20-27, di mana dikatakan di ayat 23, dikatakan di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua bagi jemaat itu. Nah, kita bisa lihat ketika para rasul dikirim ke suatu tempat, ya, di mana tidak ada gereja lokal, mereka akan memberitakan Injil dan membawa keselamatan kepada orang-orang yang kemudian akan menjadi gereja di kota itu. Kemudian mereka akan memilih beberapa dari antara orang-orang yang diselamatkan dan menunjuk mereka menjadi penatua, dan mereka akan menyerahkan gereja itu di kota itu kepada kepemimpinan para penatua. Jadi memberitakan Injil, membawa keselamatan kepada orang-orang di kota itu, ya. Kemudian mereka ya berhimpun menjadi gereja di kota itu, dan setelah itu mereka akan menyerahkan rasul itu menyerahkan kepada para penatua, yang mengangkat para penatua di gereja kota itu. Sasaran dari pekerjaan rasul dalam kepergian mereka adalah mendirikan gereja dengan cara memberitakan Injil. Ya. Oke, kedua adalah para nabi. Arti para nabi. Satu, nabi-nabi mengacu kepada personanya. Ya. Bukan, dia itu jabatan atau apa. Dia adalah persona itu. Adalah karunia yang diberikan oleh Kristus kepada gereja. Kita bisa lihat tadi yang Efesus pasal 4, ya. Dikatakan ayat 11 itu, ya. Baiklah, kita ada rasul, nabi, ya. Kemudian apa yang Kristus berikan kepada gereja adalah para nabi, yaitu personanya. Apa yang Kristus berikan kepada kaum beriman adalah karunia bertutur sabda, kemampuan untuk bertutur sabda. Ya. Itu adalah yang kedua. Nubuat atau tutur sabda mengacu kepada kemampuan bertutur sabda, adalah karunia yang diberikan oleh Kristus kepada kaum beriman individu, ya, secara individu. Kristus memberikan karunia bertutur sabda kepada kaum beriman secara individu agar mereka dapat bertutur sabda. Kemudian dia memberikan mereka yang memiliki karunia tutur sabda dan kemampuan bertutur sabda sebagai karunia pada gereja agar gereja dapat dibangun. Karena itu mengenai persona, mereka adalah karunia yang diberikan oleh Kristus kepada gereja. Dan mengenai kemampuan yang telah mereka terima, itu adalah karunia yang diberikan secara individu kepada mereka oleh Kristus. Ya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 10, ya, dikatakan kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, memberikan karunia untuk bernubuat, kepada yang lain karunia membedakan bermacam-macam roh, kemudian kepada yang lain juga karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah,
dan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah. Di sini dikatakan tutur sabda ini adalah karunia yang diberikan Kristus kepada kaum beriman secara individu. Di 1 Korintus 14 ayat 6 dikatakan, kejarlah kasih itu dan berusahalah memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Makanya kita harus sering bernubuat, bertutur sabda. Kalau dalam sidang-sidang ya kita bisa menggunakan karunia untuk tutur sabda. Nah, kita bisa disebut sebagai orang yang untuk menyampaikan firman Allah. Kedua, para nabi. B, ministry para nabi. 1, ministry para nabi adalah membawa masuk wahyu Allah. Melalui berbicara bagi Allah. 2, menyampaikan Allah melalui kuasa rohani dari Roh Kudus. Di sini dikatakan, ministry para nabi membawa masuk wahyu Allah. Dalam gereja mereka tidak hanya berbicara bagi Allah dan menyampaikan Allah, tapi kadang-kadang mereka juga meramal bagi Allah untuk pembinaan gereja. Kadang-kadang mereka berbicara bagi Allah dan menyampaikan Allah dengan cara yang biasa melalui kuasa rohani dari Roh Kudus. Di waktu yang lain mereka meramal bagi Allah dengan cara diilhami oleh kuasa ajaib Roh Kudus. Nah, ini ketiga, meramal bagi Allah untuk pembinaan gereja dengan cara yang diilhami oleh kuasa ajaib oleh Roh Kudus, ya, di dalam 1 Korintus 12 ayat 10. Para nabi yang berbicara bagi Allah dalam kuasa Roh Kudus karena itu membawa otoritas Allah dan dapat menyebabkan manusia menerima wahyu yang berasal dari Allah dan bahkan menyebabkan orang yang tidak percaya menerima manfaatnya. Jadi para nabi ini berbicara, dia berbicara ini bukan asal bicara ya, tetapi dia pesonanya ini ya, dia memiliki satu kuasa Roh Kudus. Nah, dia membawa otoritas Allah dan dia menyebabkan apa yang dia bicarakan itu setiap membawa manusia itu menerima wahyu yang berasal dari Allah, sehingga orang itu bisa diyakinkan dan orang itu mendapatkan manfaatnya sehingga orang itu bisa percaya. Nah, inilah adalah tugas dari pekerjaan daripada para nabi, membawa masuk wahyu Allah. Di dalam Roma pasal 12 ayat 6 dikatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 24 sampai 25 juga dikatakan, tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi adalah satu wahyu sehingga orang itu, wah, kalau semua bernubuat di dalam satu perhimpunan, orang yang tidak beriman masuk, wah, ini di tengah-tengah kita ada apa? Allah. Haleluya. Ya, karena semua orang bernubuat ya. Semua orang membawa wahyu Allah, menerangi setiap orang yang ada sehingga mereka yang hadir pun mengakui bahwa di tengah-tengah ini sungguh Allah berada ya. Oke. Ministry para rasul yang kedua adalah membina kaum beriman dan membangun gereja. A, melalui berbicara bagi Allah. B, melalui bertutur sabda, bernubuat. Jadi dia juga membina ya, ministry daripada pekerjaan pelayanan nabi juga membina kaum beriman untuk membangun gereja melalui berbicara ya, juga melalui tutur sabda, bernubuat. Para nabi sebagai karunia terbesar di gereja lokal menyebabkan gereja lokal dibangun lebih dari karunia-karunia lainnya. 1 Korintus 14 ayat 4 dan 5 dikatakan, siapa yang dengan berbahasa lidah, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa lidah. Ya,
Gereja dibangun di atas dasar para rasul dan nabi. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 20 dikatakan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Ya, jadi gereja dibangun di atas dasarnya adalah para rasul, juga adalah para nabi. Ya. Meskipun para nabi adalah untuk gereja-gereja lokal, namun karena mereka memiliki karunia untuk berbicara bagi Allah, kemanapun mereka pergi, mereka dapat bertutur sabda untuk membangun kaum beriman dalam gereja. Melalui bertutur sabda, dapat memberikan suplai rohani terbesar kepada gereja. Kita bisa lihat ya, Nabi atau disebut di dalam Perjanjian Baru ya, ada Agabus, Silas dan Yudas disebut sebagai nabi-nabi dalam gereja di Yerusalem. Tetapi ketika mereka pergi ke Antioquia atau ke Kaisarea, mereka dapat bertutur sabda untuk berbicara bagi Allah. Jadi kemanapun mereka ya bisa bertutur sabda atau berbicara bagi Allah untuk orang-orang di tempat itu ya, sehingga gereja pun bisa dibangun. Ketiga, para penginjil. Arti para penginjil adalah karunia Kristus kepada gereja. Para nabi dan pengajar, ya tadi nabi ya, dan pengajar, dapat menjadi orang yang demikian karena mereka masing-masing telah menerima karunia bertutur sabda dan karunia pengajaran. Tetapi Alkitab tidak memberitahu kita bahwa bagaimana para penginjil menjadi penginjil atau dasar apa mereka menjadi penginjil. Mungkin karena mereka telah menerima karunia penginjil, mereka ditetapkan oleh Allah untuk menjadi para penginjil dengan jabatan penginjil. Itu kita bisa lihat tadi di Efesus 4:11 ya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Amin. B. Pekerjaan para penginjil adalah memberitakan Injil. Para penginjil tidak memberitakan Injil dengan cara biasa. Mereka sepenuhnya mengabdi pada pemberitaan Injil. Pekerjaan para penginjil diarahkan kepada mereka yang di luar gereja untuk menyelamatkan orang-orang ke dalam gereja. Ya. Meskipun Allah memerintahkan semua orang beriman untuk memberitakan Injil, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Allah secara khusus menetapkan beberapa orang untuk menjadi penginjil. Mereka tidak memberitakan Injil dengan cara biasa. Mereka sepenuhnya mengabdi pada pekerjaan Injil. Penginjil melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Kita bisa lihat Filipus ya, awalnya dia ada di Yerusalem. Kemudian dia pergi ke Samaria dan banyak tempat lainnya untuk memberitakan Injil. Kita lihat kisah Filipus juga ya, memberitakan Injil pada sida-sida ya. Amen. 4. Para gembala dan pengajar. Arti para gembala pengajar menurut konstruksi tata bahasa dari teks asli dalam Efesus pasal 4 ayat 11. Gembala dan pengajar mengacu kepada satu jenis orang yang memiliki karunia menggembalakan dan mengajar. Jadi kalau kita sebagai gembala distrik, ya ini kita adalah gembala juga adalah pengajar. Para gembala dan pengajar telah menerima kasih karunia Allah dan berbeban untuk memperhatikan kaum beriman, dan mereka mengenal Alkitab dan memahami pengajaran firman Allah sehingga mereka dapat membantu kaum beriman mengenal kebenaran. Jadi para gembala harus banyak baca firman Tuhan supaya pengenalan terhadap Alkitab firman Tuhan ini betul-betul kita terkonstitusi ya oleh firman kebenaran ini, sehingga memampukan kita untuk mengajarkan firman Allah kepada kaum beriman yang lain, dapat membantu mereka mengenal kebenaran. Gereja terus mendorong ya melalui sidang penggenapan, juga mendorong setiap hari paling sedikit menyediakan waktu-waktu yang luang untuk menikmati firman Tuhan, membaca semua catatan kaki ya, terus mengulang-ulang ya, sehingga
berkonstitusi mengenai kebenaran-kebenaran yang di dalam firman Tuhan. Pengembalaan para gembalaan dan pengajar dan pengajaran, para pengajar adalah dua dalam satu dan tidak terpisahkan. Mereka yang mengembalakan juga harus mengajar, dan yang mengajar juga harus mengembalakan. Karena mengembalakan dan mengajar adalah satu karunia, dan para gembala serta para pengajar adalah golongan yang sama. Jadi kalau kita bilang, wah saya menggembalakan, ya kita juga harus mengajar, karena ini adalah satu karunia, adalah satu golongan yang sama. Saya mengatakan sering, aduh saya kalau ngajar, saya bukan guru ya, nggak bisa mengajar. Ya kalau saya gembalakan kaum beriman di distrik saya bisa. Tapi kalau ngajar kok nggak bisa. Kalau tutur sabda, ya oke lah kita tugas ya. Minggu kita tutur sabda. Tapi di sini saya dicelikan bahwa gembala juga adalah pengajar ya. Sehingga kita harus nampak perkara ini. Jadi dalam perjanjian baru kita menemukan referensi untuk seorang rasul, misalnya Paulus, dan seorang nabi, misalnya Agabus, seorang penginjil, misalnya Filipus, dan seorang pengajar atau gembala disebut Menahem. Tetapi tidak ada dalam firman Allah kita menemukan seseorang disebut gembala. Nah, di situ disebut pengajar, tapi tidak disebutkan gembala. Ini menegaskan bahwa fakta bahwa gembala dan pengajar adalah satu golongan orang. Amin. Jelas ya, puji Tuhan. B. Pekerjaan para gembala pengajar adalah satu, pasti gembala tugasnya mengembalakan. Kedua, mengajar gereja Allah, yaitu ya, memberi makan. Dalam mengembalakan, dalam mengajar itu adalah memberikan makan kepada domba-dombanya tepat pada waktunya. Kedua, juga merawat domba-domba dan juga mengarahkan. Ya. Keempat, memimpin orang dengan firman Allah. Kelima, menyiram orang dengan firman Allah. Para nabi membicarakan firman Allah dengan wahyu. Tadi yang kita baca itu ya. Tapi para pengajar menafsirkan firman Allah dengan cara biasa. Apa yang para nabi bicarakan terutama adalah wahyu Allah. Tapi apa yang para pengajar ajarkan adalah kebenaran yang telah diwahyukan di dalam firman. Nah, kita di dalam pemulihan Tuhan ya, saudara-saudara kita yang boleh disebut sebagai nabi ya, mereka sudah mencari lelah ya dengan menyingkapkan wahyu di dalam firman Allah, sehingga hari ini kita ini bisa mengajarkannya ya. Puji Tuhan, kita adalah seorang gembala dan pengajar ya. Karena mereka sudah menyingkapkan wahyu itu di dalam firman Allah, sehingga memudahkan kita untuk memberikan terang atau menyiram kaum beriman dengan firman Allah. Berdasarkan apa yang telah Allah wahyukan, para pengajar tafsirkan mengenai kebenaran kepada orang lain dapat diterangi dan dibina dalam kebenaran. Ya. Para nabi berfungsi terutama dalam gereja lokal. Tetapi kemanapun mereka pergi, mereka dapat menggembalakan dan mengajar gereja Allah. Kita lihat Apolos adalah orang yang demikian. Kemanapun dia pergi, baik ke Efesus atau ke Korintus, kalau kita baca kisahnya ya. Apolos mengarahkan orang lain dan menyirami mereka dengan firman Allah. Amen. Kiranya kita juga harus memimpin orang dengan firman Allah dan menyiram orang dengan firman Allah. Amen. Oke, selanjutnya kesimpulan. A. Menyempurnakan orang-orang kudus secara langsung. Atau melalui orang-orang yang berkarunia. Tadi orang-orang berkarunia tadi dikatakan adalah rasul-rasul, nabi-nabi, para penginjil, gembala, dan pengajar. Supaya orang-orang kudus dapat berbagian di dalam pekerjaan ministry. Ya, pertama. Kedua, dalam pembangunan tubuh Kristus. Kristus memberikan orang-orang yang berkarunia, baik para rasul, nabi, penginjil, dan penggembala pengajar, ini kepada gereja untuk menyempurnakan orang-orang kudus agar orang kudus dapat berbagian dalam pekerjaan ministry, yaitu dalam pembangunan tubuh Kristus. Jadi artinya kita digenapi oleh orang-orang yang berkarunia tadi. Ya, mereka menyempurnakan kita, ya, orang-orang kudus secara langsung, ya. Supaya kita ini dapat
berbagian dalam pekerjaan ministry dan dalam pembangunan tubuh Kristus. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 12 dikatakan untuk memperlengkapi, tadi kan 11-nya kan ada rasul nabi ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, orang-orang kudus perlu disempurnakan dan diperlengkapi kepada pekerjaan ministry bagi pembangunan tubuh Kristus. Penyempurnaan orang-orang kudus oleh orang-orang yang berkarunia menghasilkan pekerjaan ministry bagi pembangunan tubuh Kristus. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berkarunia adalah menyempurnakan orang-orang kudus untuk melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan, yaitu pekerjaan ministry bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi orang karunia ini menyempurnakan orang kudus melakukan sama seperti yang mereka lakukan, yaitu supaya yang disempurnakan ini bisa melakukan pekerjaan ministry dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Oke, itu yang orang kudus secara langsung. Nah, ini dikatakan membangun gereja secara tidak langsung. Pembangunan tubuh Kristus tidak seharusnya dilakukan oleh para rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Itu harus dilakukan oleh semua anggota. Karena orang-orang kudus adalah anggota-anggota bangunan. Nah, jadi tadi orang karunia adalah menyempurnakan orang kudus, tapi yang membangun langsung itu adalah semua anggota. Ya. Kalau yang tidak langsung adalah ini ya dikatakan orang berkarunia. Selain itu pekerjaan ministry sebagaimana disebutkan dalam Efesus pasal 4 ayat 12 tidak hanya mengacu kepada pekerjaan para rasul, nabi, penginjil, gembala atau pengajar, tetapi bahkan lebih mengacu kepada pekerjaan orang-orang kudus. Karena itu pembangunan tubuh Kristus tidak dilakukan secara langsung oleh orang-orang yang berkarunia dalam Efesus pasal 4 ayat 11 yang tadi kita baca. Pembangunan dicapai oleh orang-orang kudus yang disempurnakan. Jadi orang-orang kudus yang disempurnakan inilah yang bisa langsung membangun tubuh Kristus ya. Orang-orang yang berkarunia harus mengajar bagaimana menyempurnakan orang lain dan setelah menyelesaikan pekerjaan penyempurnaan, mereka harus menyerahkan pekerjaan pembangunan kepada semua anggota tubuh dan membiarkan semua anggota membangun tubuh Kristus secara langsung. Nah, ini kita bisa lihat dari Efesus pasal 4 ayat 16. Kita baca ya, dari dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Puji Tuhan. Kemudian kita lihat orang yang berkarunia harus mengajar bagaimana menyempurnakan orang lain. Jadi orang-orang tadi yang berkarunia, rasul, nabi, ya, gembala, dan penginjil, mereka bagaimana menyempurnakan orang lain. Setelah menyelesaikan pekerjaan penyempurnaan, mereka harus menyerahkan pekerjaan pembangunan kepada semua anggota tubuh dan memberikan semua anggota tubuh membangun tubuh Kristus secara langsung. Jadi tidak boleh mereka terus langsung ya untuk membangun tubuh ya. Jadi melalui menyempurnakannya. Tadi dikatakan di Efesus itu dikatakan, ini menunjukkan bahwa semua anggota yang telah disempurnakan oleh para rasul, nabi, dan orang-orang berkarunia lainnya bekerja menurut ukuran masing-masing, melakukan fungsi masing-masing, dan dengan demikian membangun tubuh Kristus secara langsung. Pekerjaan penyempurnaan dilakukan oleh orang-orang berkarunia tidak membangun tubuh Kristus secara langsung ya. Jadi tadi sudah saya sebutkannya. Kristus memberikan 4 jenis orang, yaitu rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, sebagai berkat karunia kepada gereja untuk menyempurnakan orang-orang kudus, agar orang kudus dapat berbagian dalam pekerjaan ministry, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Mereka tidak membangun tubuh Kristus secara langsung. Mereka menyempurnakan orang kudus untuk membangun tubuh Kristus secara langsung. Karenanya pembangunan tubuh Kristus oleh mereka tidak langsung. Puji Tuhan ya, berita ini mendorong kita
supaya kita bisa melakukan ministry dan untuk membangun tubuh Kristus. Nah, kita perlu digenapi ya melalui firman-firman kebenaran yang diwahyukan oleh para rasul, nabi, kemudian kita diperlengkapi, disempurnakan, kemudian kita menjadi orang-orang yang berkarunia juga untuk memberitakan kepada setiap orang beriman, supaya mereka juga boleh bersama-sama dengan kita untuk membangun tubuh Kristus ya. Saya sampai di sini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya kembalikan kembali ke host. Puji Tuhan. Amin.